kalau melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Akan tetapi huruf ro di sini tidak dibaca panjang. Jadi nanti kalau misalkan mungkin semoga saudara semuanya bisa sampai ke tanah suci, bisa pergi umroh dan haji, kemudian membuka Al-Quran, atau misalkan ketika membuka Al-Quran di internet ada kalimat Allah seperti ini, tapi di atasnya tidak ada alif kecilnya, maka kalimat Allah tersebut harus tetap dibaca panjang. Karena kalau di Al-Quran Mushaf Madinah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini akan kami jelaskan dengan perlahan-lahan agar saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Jadi harapan kami saudara semuanya ketika menonton video ini nantinya langsung memiliki pengetahuan tajwid yang lebih baik lagi, sehingga langsung bisa praktek dengan sendirinya membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya. Baik, langsung kita mulai belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 149. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping, apabila kita membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasroh tain, dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini nun sukun. Kita perhatikan setiap berjumpa dengan nun sukun, kita perhatikan huruf di depannya itu huruf apa. Di sini ada huruf H. Kita perhatikan di samping, huruf H termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, jadi nun sukun berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah izhar halqi. Nah, silakan saudara pelan-pelan dihafal ya huruf-hurufnya tersebut. Maka cara bacanya itu jelas, tidak berdengung. Nah, jadi jangan dipanjangkan, dibaca pendek saja. Wa min haitsu kharaj. Nah, jangan didengungkan seperti ini. Wa min haitsu kharaj. Nah, itu sudah salah. Tapi dibaca jelas, pendek saja. Jangan ditahan. Wa min haitsu kharaj. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf jim sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Silakan saudara hafal dengan pelan-pelan huruf-hurufnya. Salah satu huruf qalqalah yaitu huruf jim. Nah, jadi huruf tersebut apabila dia sukun atau sebab disukunkan, maka cara bacanya itu kita pantulkan. Ini huruf jim.
kemudian dia nih sukun ini. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Nah, berarti huruf jim dipantulkan. Kharaj, kharaj, mantul seperti itu. Kharaj. Nah, jangan seperti ini. Kharaj tafawali. Nah, itu enggak ada pantulan salah. Tapi harus ada pantulannya. Kharaj tafawal. Kharaj, mantul seperti itu. Dan ini tergolong kepada qalqalah kecil atau qalqalah sugro karena dia berada di tengah kalimat atau tengah bacaan. Nah, seperti itu. Fawalli wajh. Nah, ini huruf jim dia sukun lagi ya. Penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, dipantulkan. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Wajhaka syatta. Nah, kemudian di sini ada huruf to. Nah, huruf to termasuk pada huruf qalqalah juga. Nah, silakan perhatikan di samping. Nah, jadi kalau dia sukun juga dipantulkan. Syatta. Syatta, syatta, nah gitu, mantul seperti itu. Syatral masjidil haram. Nah, seperti itu. Kemudian ro dibaca tebal. Nah, karena dia berharokat fathah. Jadi baris ke atas ini disebut juga dengan harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, kemudian supaya tidak bingung ya. Di sini coba perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf ro dibaca panjang karena di sini ada alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas, seharusnya dibaca panjang. Kalau melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, akan tetapi huruf ro di sini tidak dibaca panjang. Nah, karena di depannya ada huruf yang sukun. Nah, jadi tanda panjang pada huruf ro ini dia tidak berlaku. Nah, jadi ro dibaca pendek. Syatral masjidil haram. Nah, ro dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca fathah atau baris ke atas. Nah, kemudian ro dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf ro dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau baris ke atasnya. Baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Maka ro dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwaqaf di huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Nah, haram seperti itu, dipanjangkan seperti itu. Kemudian ini kan kalau di belakang ini tadi ro tidak dibaca panjang, walaupun ciri-cirinya sama. Di sini ada alif, di sini ada alif, kemudian ro-nya berbaris ke atas, ini huruf ro berbaris ke atas. Nah, tapi ro yang di belakang ini tidak dibaca panjang karena di depannya ini ada huruf yang sukun. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur kalau misalkan di depannya itu ada tanda sukun atau huruf yang bertasydid. Nah, bisa saja gugur walaupun tidak semua, tapi kebanyakan bakalan gugur seperti itu. Kemudian ini kita baca haram. Jangan dibaca harami, jangan, tapi dibaca haram. Nah, kenapa kok dibaca haram tidak harami? Nah, huruf mim ini kita sukunkan atau kita matikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Nah, ini kita berhenti tepat pada huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang, makanya disukunkan. Haram, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam, nah, yang bermakna al-waqfu aula, nah, atau al-waqfu ula. Jadi berwaqaf itu lebih utama.
Jadi kita berhenti di sini atau berwakaf di sini itu lebih utama daripada kita wasolkan atau kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan di bawahnya itu. Kami buat catatan di bawahnya supaya saudara semuanya yang masih pemula, yang masih awam tentang tajwid tidak kebingungan. Karena nanti tidak semua huruf nun yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau di belakangnya itu misalkan ada kemasukan seperti tanwin atau nun sukun, nah gitu. Makanya kita buat catatan di bawahnya itu. Kalau berjumpa nun bertasydid, berjumpa dengan mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, dengan catatan di belakang huruf nun bertasydid, di belakang huruf mim bertasydid itu ada huruf yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Nah, coba perhatikan di sini. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang berharokat kasroh. Baris ke bawah ini disebut juga dengan baris kasroh. Kalau baris ke atas tuh disebut juga dengan baris fathah. Nah, maka berarti ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah karena di sini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang berharokat kasroh. Cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 hingga 3 harokat. Nah, wa innahu, nah, seperti itu. Kemudian di sini huruf H dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang 1, 2, 3 sampai 4 yang di bawah itu. Sekarang fokus yang nomor 3. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan tanda baca berbentuk dhammah terbalik, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H. Di atasnya ada tanda baca berbentuk dhammah terbalik. Nah, maka huruf H dibaca panjang. Nah, ini namanya mad silah qasirah. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Jadi kalau berjumpa dengan dhammah terbalik seperti ini, itu adalah mad silah qasirah. Tapi untuk nama-nama madnya itu tidak perlu diingat dulu, tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu tanda-tandanya. Oh, ini tanda panjang, oh ini tanda panjang. Tanda panjangnya dulu yang kita ingat. Nah, itu. Kalau untuk nama-nama madnya itu nanti belakangan juga tidak apa-apa, begitu. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah, kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal ini kalau berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, perhatikan huruf di depannya. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Kita perhatikan huruf ra ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf ra termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara bacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian juga tidak berdengung. Apa yang dimasukkan? Nah, jadi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ra. Jadi kita baca mir. Nah, seperti itu. Jangan dibaca min rabbik, jangan, tapi dibaca mir rabbik. Nah, seperti itu. Mir rabbik. Nah, kemudian tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, pendek saja. Mir rabbik. Nah, seperti itu. Kemudian kita berhenti pada huruf kaf, kita baca rabbik, jangan rabbika, jangan. Nah, tadi penjelasannya sama dengan yang di huruf mim ini tadi. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita berhenti tepat di huruf kaf, sedangkan huruf kaf tidak dibaca panjang, makanya huruf kaf kita sukunkan. Maka kita baca mir rabbik. Nah, seperti itu. Kita sukunkan atau kita matikan. Nah, kemudian huruf kaf ini kalau dia sukun, cara membunyikannya itu ada aliran udara yang keluar daripada mulut kita. Mir rabbik, bik, bik. Nah, seperti itu. Bik, bik, mir rabbik. Nah, seperti itu. Ada ek-nya, ada ek-nya. Ada kayak bunyi ek gitu. Mir rabbik. Nah, seperti itu. Karena huruf kaf itu termasuk kepada huruf yang memiliki sifat hamz. Nah, kemudian di sini ada waqaf berbentuk qaf dengan lam. Penjelasannya sudah sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, sudah kami jelaskan di atas ini tadi penjelasannya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini wa mallah, ma jangan dibaca panjang. Nah,
Kalau kita melihat rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya ma dibaca panjang lah tuh. Karena di sini ada alif, kemudian di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca baris ke atas. Nah, kan tetapi ma tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang bertasydid. Nah, maka ma dibaca pendek. Wa mallah. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada kalimat Allah. Nah, ini perlu diingat. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian di belakang kalimat Allah hurufnya itu memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, nah, maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, maka ini dibaca tebal. Wa mallah. Jangan dibaca wa malla, jangan, tapi ditebalkan. Wa mallahu bigha. Nah, kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang 1, 2 sampai 4. Sekarang perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini di atas kalimat Allahnya ada alif kecil di atasnya, maka kalimat Allah dibaca panjang. Nah, namun untuk pengetahuan tambahan, kalau kita membaca Al-Qur'an Mushaf Madinah, jadi nanti kalau misalkan mungkin semoga saudara semuanya bisa sampai ke tanah suci, bisa pergi umroh dan haji, kemudian membuka Al-Qur'an, atau misalkan ketika membuka Al-Qur'an di internet ada kalimat Allah seperti ini, tapi di atasnya tidak ada alif kecilnya, maka kalimat Allah tersebut harus tetap dibaca panjang. Karena kalau di Al-Qur'an Mushaf Madinah itu di atas kalimat Allahnya tidak ada alif kecilnya, tapi harus tetap dibaca panjang. Nah, seperti itu. Itu untuk pengetahuan tambahan saja. Ini mat tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa mallahu bigha. Gha dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada alif, ini alif yang disambung dengan huruf gha. Nah, kemudian huruf gha ini dia memiliki tanda baca fathah atau baris ke atas. Nah, maka huruf gha dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa mallahu bighafilin. Tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, tadi sudah kami ingatkan di awal di sini, kalau berjumpa dengan tanda baca tanwin atau berjumpa dengan nun sukun, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, kita perhatikan huruf ain ini huruf apa begitu. Nah, kalau kita lihat di samping huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi, maka tanwin berjumpa dengan huruf ain hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Filin bighafilin amma, jangan bighafilin. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Wa mallahu bighafilin amma. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan catatan di bawahnya itu dengan catatan di belakang huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid dan huruf nun bertasydid itu ada huruf yang berharokat kasrah atau fathah atau dhammah. Di sini ada huruf mim bertasydid, di belakangnya berjumpa dengan huruf yang memiliki harokat atau tanda baca fathah. Nah, ini dia. Nah, maka ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, cara bacanya itu digunnahkan. Nah, ditahan suaranya, kita panjangkan 2 hingga 3 harokat. Ma juga dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf ma dibaca panjang. 2 harokat, panjangnya 2 harokat mat tabi'i. Amma ta'malun. Lun dibaca panjang. Perhatikan
rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini wa sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwakaf. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, kalau di sini tadi, ini kan di atas ini tadi mad arid li sukun. Kalau di sini dibaca 2 harokat panjangnya, maka di bawah juga harus 2 harokat. Kalau di atas 4 harokat, maka di bawah juga harus 4 harokat. Kemudian ini kita baca ta'malun. Jangan dibaca ta'maluna, jangan, tapi huruf nun kita sukunkan. Ketika kita membaca Al-Quran berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim.